Vivo V29 atau kita sebut saja dengan Vivo V29 ya Bray, baru rilis di Indonesia yang desainnya ini menurut aku cakep ya. Desain kamera belakangnya tidak jauh berbeda dari seri V27, yang membedakan hanya untuk peletakan lensa kamera ketiganya. Kalau yang V27 3 berjejer ke bawah, kalau yang di V29 diganti untuk penempatan ring lightnya. Nah, ring lightnya ini juga agak beda ketimbang V27, nanti aku jelasin di pertengahan spesifikasi kamera ya Bray. Jadi videonya ditonton aja sampai habis. Sebelum menonton sampai habis, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya yang membutuhkan informasi tentang smartphone Vivo V29 ini Bray. Langsung saja kita bahas dari segi layarnya. Ukuran layarnya 6,78 inci, yang ini termasuk cukup gede, cukup asik untuk dipakai nonton main game. Apalagi didukung dengan model kameranya yang curve AMOLED ya, jadi AMOLED yang melengkung. Sejatinya AMOLED itu kan memang bisa ditekuk-tekuk gitu ya layarnya, dan AMOLED juga menampilkan kualitas kontras warna yang bagus. Nah, curve-nya itu, melengkungnya itu jadi berasa kesannya seperti handphone flagship, di mewah kelihatannya. Orang bahkan nggak menyangka kalau smartphone ini adalah smartphone yang harganya cukup terjangkau. Menurut aku nggak sampai di angka 10 jutaan karena modelnya yang memang cakep banget. Jadi aku tertarik awalnya ngelihat V29 ini, maka ini aku datang ke toko smartphone untuk melihat wujud aslinya V29 ini, dan emang cakep banget Bray. Memang kalau urusan fashion phone ya, Vivo, Oppo itu memang dari dulu emang nggak pernah gagal lah soal desain smartphone. Apalagi di V29 ini masih mempertahankan layar lengkungnya. Jadi ini cakep banget, apalagi bodi belakangnya, warnanya, paduan warnanya juga cakep, bagus, cocok banget untuk dijuluki dengan fashion phone ya V29 ini. Lanjut di resolusi layarnya 1,5K, jadi bukan Full HD, bukan 2K, tapi di 1,5K. Lebih tajam dibandingkan Full HD, tapi belum setajam 2K. Di layar yang sebesar ini juga cukup worth it untuk resolusi yang di atas Full HD. Jadi konten-konten dari layarnya di V29 ini terlihat rapet dan jernih pastinya. Kemudian refresh rate di 120 Hz. Refresh rate yang tinggi akan menghasilkan pergerakan layar yang semakin halus. Nah, di 120 Hz ini mau kita pakai scroll, main game, itu pasti visual yang ditampilkan akan berjalan dengan halus Bray. Untuk kecerahan layar maksimalnya di 1300 nits. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mengoperasikan si V29 ini di bawah cahaya sinar matahari. Tidak gelap ya kalau kita gunakan di bawah sinar matahari. Touch sampling rate-nya nembus di 1000 Hz, yang artinya tidak ada delay. Tingkat kesensitifan sentuhannya itu cukup tinggi, jadi nggak perlu nekan yang terlalu dalam untuk menggerakkan layarnya. Cukup menekan dengan sedikit aja, maka layar dari V29 ini sudah merespon. Touch sampling rate yang tinggi ini cocok untuk bermain game, misalnya main Mobile Legends yang butuh sentuhan yang cepat gitu ya, atau bahkan Call of Duty, PUBG yang dimana kita butuh kelincahan dalam menekan layar. Nah, ini responnya cukup cepat nih di layar ini. Chipsetnya menggunakan chipset Snapdragon, yang kalau di V27 kemarin menggunakan Dimensity. Nah, kalau di V29 ini Vivo Indonesia memutuskan menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 778G dengan 6 nanometer. Chipset 778 ini juga cukup untuk kelas tengah, jadi belum termasuk untuk chipset flagship. Namun untuk game-game berat sudah cukup bisa dihajar di V29 ini. Cuman kalau untuk Genshin Impact mungkin belum bisa rata kanan, atau settingan grafik di high ya, cukup di medium aja mungkin udah asik untuk dimainkan. Apalagi dengan angka nanometer yang kecil ya, 6 nanometer, karena angka nanometer semakin kecil maka semakin kecil juga konsumsi daya baterainya. Jadi pemakaian daya baterai dari V29 ini dalam seharian tuh bisa cukup awet. Untuk ukuran RAM-nya di 8 dan 12 GB, dan internal storage-nya untuk yang
8 GB di 256 GB. Untuk RAM 12 GB, storage-nya di 512 GB. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja dari budget yang ada atau sesuaiin untuk kebutuhan penyimpanan storage-nya. Skor Antutunya di sekitar 500 ribuan poin, udah cukup untuk di kelas tengah ya, dan menggunakan Vantage OS terbaru dan Android terbaru juga, yaitu Android 13. Lanjut kita bahas tentang kamera belakangnya. Ada 3 lensa. Lensa utama di 50 megapiksel yang sudah dibekali dengan OIS atau Optical Image Stabilization yang berguna untuk menstabilkan tangkapan foto kita pada malam hari ataupun siang hari. Jadi hasil yang ditampilkan dari foto kita itu tidak ngeblur. Kadang kan tangan kita tuh ada sedikit pergerakan ya kalau mau foto gitu, apalagi kalau kita mau foto malam hari, mau ngambil mode malam, itu membutuhkan waktu si kameranya untuk processing kameranya. Tangan kita getar sedikit, jadi hasilnya jadi tidak sempurna. Nah, dengan ada OIS ini hasilnya menjadi bagus dan sempurna untuk foto malam hari. Lensa keduanya 8 megapiksel untuk lensa wide ya, lensa lebar. Jadi kalau untuk foto ramai-ramai atau teman-teman mau dipakai foto pemandangan yang luas, bisa pakai lensa wide angle. Lensa ketiganya 2 megapiksel untuk bokeh. Resolusi videonya nembus di 4K 30 fps. Kalau mau ke 60-nya turun ke Full HD. Kamera selfie-nya di 50 megapiksel. Resolusi video kamera selfie-nya di Full HD 30 fps dan sudah dilengkapi dengan EIS atau Electronic Image Stabilization. Lanjut ke untuk kapasitas baterainya di 4600 mAh. Mungkin beberapa teman-teman masih menganggap ini terlalu kecil, tapi dengan yang sudah kita obrolin tadi di atas, angka nanometer yang kecil, otomatis konsumsi daya baterainya pasti semakin irit. Menggunakan USB Type-C pastinya, dan fast chargingnya di 80 watt. Cukup kenceng nih, 80 watt. Untuk sinyalnya pastinya sudah 5G ya teman-teman, namun sayangnya di sini masih single speaker, belum dual stereo speaker. NFC ada, fingerprint di layar. Nah ini cakep nih, fingerprint di layar, jadi semakin menambah kesimpulan kita dalam membuka kunci dan juga terlihat mewah sih menurutku kalau fingerprint di layar ya, terlihat lebih canggih. Oke, lanjut kita bahas mengenai kelebihan dari Vivo V29. Kelebihan pertama menurutku ukuran layar yang besar. Ukuran yang besar ini sangat penting untuk aku yang suka dengan ukuran layar HP yang besar, karena aku sering nonton ya di handphone. Kemudian yang kedua, aku suka main game, jadi aku butuh layar handphone yang besar-besar. Terus kelebihan yang kedua, Curve AMOLED pastinya. Untuk harga yang belum menembus 10 juta tapi sudah menggunakan layar lengkung ya atau Curve AMOLED, ini adalah satu kelebihan yang cukup luar biasa juga, sehingga kita bisa sangat pede menggunakan V29 ini. Kemudian resolusinya yang udah di atas Full HD atau 1,5K ya teman-teman, jadi cukup tajam. Refresh rate layar yang tinggi juga suatu kelebihan di 120 Hz. Kelebihan berikutnya menggunakan chipset dari Snapdragon, karena Snapdragon ini untuk pemakaian jangka panjang cukup asik juga, seperti yang udah aku alamin yang udah ya. Chipset dari Snapdragon tuh enak banget dipakai game, foto, dipakai multitasking dan lain-lainnya, itu enak. Kemudian kelebihan berikutnya, kameranya sudah menggunakan OIS ya, jadi bukan cuma resolusi yang besar di 50 tapi sudah menggunakan OIS, bisa meminimalisir guncangan tangan saat kita ngambil foto, jadi hasilnya otomatis udah sempurna. Kelebihan berikutnya, resolusi kamera depannya yang besar ya, 50 megapiksel. Kadang keluhan saya itu di beberapa smartphone ada yang resolusi kamera depannya itu kecil banget. Kalau foto selfie gitu ya, itu terkadang jadi nggak detail banget sehingga agak kelihatan kurang sempurna aja. Kelebihan berikutnya sudah menggunakan pengecasan 80 watt, jadi ngecas baterainya juga pasti kencang. Oke, dibalik kelebihan pastinya setiap produk ada kelemahan. Kita obrolin juga nih kelemahan dari V29 ini. Pertama, kelemahannya terletak pada chipsetnya. Chipsetnya mungkin Vivo menyematkan seri 7 ya, karena memang targetnya bukan untuk smartphone flagship. Tapi kalau menurut aku, dengan desain yang sudah sebagus ini, kalau disematkan chipset yang flagship ya tertinggi, contohnya Snapdragon 8 Gen 2, ini akan makin kece pastinya, dapur pacunya jadi makin kencang banget. Terus kelemahan kedua itu terletak pada speakernya yang masih single speaker. Coba kalau disematkan dual speaker pasti sangat enak untuk dipakai main game, dengar musik ataupun nonton film. Itu saja kelemahan tentang V29 menurut aku, dan aku hampir lupa untuk menambahkan kelebihannya lagi, yaitu ring light-nya.
ring light kamera belakangnya itu dia warnanya bisa menyesuaikan sesuai kondisi lingkungan, Bray. Jadi kalau misalnya teman-teman nih foto di lingkungan yang anggap aja kita foto dalam ruangan yang notabene lampunya berwarna kuning. Biasa kalau kita foto itu kan wajah kita akan terlihat jadi kuning-kuning gitu ya. Nah, dengan adanya ring light ini bisa menyesuaikan itu sehingga wajah kita tuh nggak terlihat kuning seperti lampu ruangan yang terpancar warna kuning. Wajah kita akan jadi putih normal, tidak ikut sesuai dengan lampu ruangan. Itu bagusnya. Atau misalnya di lampu ruangan notabene warna biru, nah kondisi ring light ini bisa menyesuaikan agar muka kita atau wajah kita tidak biru-biru juga ngikut dari warna ruangannya, maka akan jadi putih, jadi warna normal seperti itu. Itu kerennya ring light tipe terbaru dari V29 ini. Itu aja obrolan kita tentang Vivo V29 ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.